Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Eh, Kalian bosen nggak sih belajar di rumah terus? Berarti enak tatap muka langsung ya. Sama aku juga. Eh, Sebelum mulai pelajaran hari ini, eh, berdoa dulu ya. Doa mulai, doa selesai. Nah, kemarin kita kan udah mempelajari bab sebelumnya. Jadi sekarang kita lanjut ke materi, yaitu nah, kalian tahu nggak sih apa tenaga kerjaan itu apa? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Nah, di sini tuh nggak cuma ada tenaga kerja. Selain ketenaga kerjaan ada juga kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja itu kan dibagi menjadi dua pengertian, yaitu dalam arti sempit. Kesempatan kerja dalam arti sempit yaitu banyak sedikitnya tenaga kerja mempunyai kesempatan untuk bekerja. Ada juga dalam arti luas, yaitu banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Selain kesempatan kerja, ada juga angkatan kerja. Apa sih yang dimaksud dengan angkatan kerja? Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Selanjutnya kita bahas tentang pengangguran. Pengangguran itu adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nah, kayak pandemi kayak gini kan banyak orang-orang yang kena PHK. Jadi mereka banyak yang di rumah jadi mereka merasa menganggur gitu. Jadi tahun ini tuh Indonesia lebih banyak orang-orang menganggur. Nah, selanjutnya yaitu usaha memperluas kesempatan kerja. Dalam bidang pertanian, contohnya itu seperti apa? Yaitu membuka lahan-lahan pertanian yang baru dan meningkatkan irigasi yang teratur agar pertanian tidak tergantung pada musim. Selanjutnya yaitu dalam bidang industri dengan cara mempermudah syarat-syarat untuk membuka perusahaan industri atau pabrik baru. Yang ketiga yaitu bidang perdagangan, yaitu dikeluarkannya kebijakan deregulasi dan debirokratisasi sehingga pengusaha dapat meningkatkan perdagangan dan membuka kesempatan kerja baru. Yang keempat yaitu bidang jasa, meningkatkan usaha jasa berbagai bentuk yang nantinya akan dapat membuka lapangan kerja baru. Selanjutnya yaitu bidang lainnya, meningkatkan usaha bidang konstruksi, komunikasi, pariwisata, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengangguran. Yang pertama yaitu ketidakcakapan. Pengangguran yang terjadi karena seseorang mempunyai cacat fisik atau jasmani, sehingga dalam dunia perusahaan mereka sulit untuk diterima menjadi pekerja atau karyawan. Nah, kalau kayak gini kan mesti banyak orang tuh mereka lebih kayak mempunyai usaha sendiri kayak gitu loh. Dia kan dia udah cacat, jadi kan mereka susah kayak diterima jadi karyawan perusahaan kayak gitu. Terus yang kedua yaitu pengangguran terselubung. Pengangguran yang terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan, tetapi dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi outputnya. Dan yang ketiga yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak adanya lapangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu pengangguran menurut sebab-sebabnya, yaitu ada 7. Yang pertama, pengangguran musiman.
Pengangguran musiman yaitu pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian, misalnya di musim paceklik. Yang kedua yaitu pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja atau tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi menginginkan pindah pekerjaan. Yang ketiga yaitu pengangguran upah terlalu tinggi. Pengangguran yang terjadi karena para pekerja atau pencari kerja menginginkan adanya upah atau gaji yang terlalu tinggi. Yang keempat yaitu pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan masyarakat, misalnya dari agraris menjadi industri. Yang kelima yaitu pengangguran voluntari, pengangguran yang terjadi karena seseorang yang sebenarnya masih mampu bekerja tetapi secara sukarela tidak mau bekerja dengan alasan merasa sudah mempunyai kekayaan yang cukup. Yang keenam yaitu pengangguran teknologi, yaitu pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Yang terakhir yaitu pengangguran potensial. Pengangguran yang terjadi apabila para pekerja suatu sektor dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi output, hanya harus diikuti perubahan-perubahan fundamental dalam metode produksi. Misalnya perubahan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin atau mekanisasi. Cara-cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, memperluas kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja baru, baik di bidang pertanian, industri, perdagangan, maupun jasa. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga para lulusan sudah siap pakai untuk menjadi tenaga yang terampil. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan memberikan pendidikan keterampilan melalui pendidikan formal dan non-formal. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan kerja ke luar negeri melalui penyaluran tenaga kerja Indonesia atau TKI. Yang kelima, mendorong tumbuh kembangnya usaha-usaha atau industri rumah tangga. Dan yang keenam yaitu memberikan peranan keluarga berencana untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Selanjutnya yaitu dampak pengangguran terhadap ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi terhambat karena menurunnya output yang dihasilkan dan kualitas dari output tersebut, sehingga dapat menurunkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Yang kedua, kegiatan distribusi kurang lancar